Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya ada sebuah speedometer sepeda wireless merek Sanding. Nanti akan saya coba pasang ke sepeda saya. Langsung saja kita buka, kita cek isinya. Yang saya suka dari speedometer ini adalah bentuknya yang cukup kecil, mungil. Akan saya pasang di sepeda lipat. Saya memang carinya yang model kecil begini, biar enggak terlalu besar dan mengganggu kalau dilipat sepedanya. Ini ada buku manual. Ini sensor yang di bawah. Kita pasang di bawah nanti. Ini holder untuk speedometer displaynya. Nanti ini di stangnya. Ini ada tali atau kabel tis. Nah, ini adalah magnet yang dipasang di jari-jari roda. Dan ini baterainya. Baterai sensor dan baterai display. Langsung aja kita buka. Ini ada tanda panah ke atas. Ini tarik aja ke atas untuk membukanya. Pasang baterainya ya. Main plusnya jangan terbalik. Ini plus sebelah sini. Kemudian displaynya buka, diputar, masukin baterainya, jangan terbalik arah main plusnya. Ini yang main di sini. Nah, terus sampai bunyi cedik, sampai ngancing ya. Nah, ini adalah tampilan display untuk diameter sepeda, diameter roda sepeda. Akan kita kalibrasi nanti biar pas di rodanya. Nah, ini di buku panduan sebenarnya ada ya daftar ukuran bannya berapa. Nanti kalau ban kalian ada di sini, kalian tinggal masukkan saja kodenya. Nah, ini ukuran ban. Nanti dimasukkan kodenya di sini ya. Panjangnya, maksudnya diameternya dimasukkan sesuai tabel ini. Untuk punya saya ini ukuran 20, tapi ukuran bannya beda. Jadi mungkin akan lebih kecil dari nilai ini. Nanti akan saya kalibrasi sendiri, saya ukur sendiri, biar nanti bisa pas, benar-benar akurat speedometernya.
Untuk memulai kalibrasi, siapkan tali plastik seperti ini. Bisa juga tali yang lain, nanti diikat ke velg sama bannya. Seperti ini. Ini untuk menandai awal putaran rodanya nanti. Sebenarnya ada metode lain dengan rumus. Dengan rumus itu juga bisa nanti dihitung berapa diameternya. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan metode seperti ini, di mana akan diukur secara manual seberapa panjang putarannya. Ini cara yang menurut saya lebih enak. Kalau kalian bisa berhitung, nanti pakai aja rumus yang model berhitung itu bisa. Ini sudah saya ikat, kemudian kasih tanda di lantainya seperti ini. Nanti kita sejajarkan tanda di lantai dan di rodanya. Nah, seperti ini. Ini sejajar. Kemudian saya akan menjalankan roda ke depan. Siapkan dulu spidol atau apa buat tanda. Ini usahakan tetap sejajar ya, seperti tadi. Kita jalan ke depan. Siapkan spidol atau terserah kalian ya, buat menandai. Nah, ini berarti satu putaran jatuhnya di sini. Saya kasih tanda pas di garis tali yang kita ikat tadi dengan spidol. Kemudian siapkan alat pengukur, meteran atau penggaris. Nanti kita ukur dari sana sampai sana berapa panjangnya. Dari titik yang awal tadi sampai titik akhir putaran roda. Ini punya saya jaraknya 153. 1 meter 53 cm. Sini. Oke, tadi kita sudah dapat angkanya. Sekarang kita masukkan angka tersebut. Bila tadi terlanjur nyala, reset kembali aja dengan cara mencabut baterainya. Nanti akan terreset sendiri. Tadi kita dapat angka 153. Berarti di sini harus 4 angka. Jadi 1530. Angka belakang diisi kosong aja. 0. Yang ini 3. Ini 3. Terus depannya 5. Yang paling depan 153 ya. Seperti ini, 1530. Oke.
Nah, ini udah masuk. Ini kalau mau ganti kilometer bisa, mile bisa. Selanjutnya, mari kita pasang ke sepeda. Mulai dari sensornya dulu, sensor bawah. Ini bisa dipasang di sini. Tapi dipastikan ini terlalu jauh, jadi nanti tidak akan terbaca. Kemungkinan besar tidak terbaca. Saya akan pasang sebelah dalam aja. Mungkin sebelah sini. Nah, ini bagus. Dekat, nanti bisa dekat dengan magnetnya. Sini bagus. Saya pasang di sini aja. Ini akan saya ganti perekatnya. Ini saya lepas, nanti saya ganti perekat yang bagus. Saya lepas. Saya kasih perekat sebelah sini. Karena dipasang lebih ke dalam. Menurut saya, kalau sepeda lipat itu bagusnya memang pakai jenis speedometer yang wireless seperti ini ya. Jadi apabila stangnya, handlebarnya itu nanti kita lipat, tidak akan mengganggu karena tidak ada kabel-kabelnya yang menuju ke display atas. Jadi cuma sensor di sini. Untuk harganya juga speedometer wireless seperti ini sekarang udah murah. Sekitar 100 ribuan aja sudah dapat. Ini saya pasang sebelah dalam, sisi dalam di sini. Biar sensornya nanti bisa sedekat mungkin dengan magnet yang ada di jari-jari roda. Oke, sip. Udah kenceng. Kalau mau lebih bagus kita kasih tali nanti pengaman. Biar enggak jatuh kalau di jalan yang bergelombang-bergelombang. Ini saya pasang tali sebagai penguat biar tidak bergeser-geser. Pastikan talinya kencang. Pemasangan magnet di jari-jari, pastikan lurus dengan tulisan sensor. Ada tanda bulat di sini. Pastikan lurus aja. Untuk pemasangan magnetnya, ini
pasang di sensor ya, pas titik tadi, titik bulat tadi. Posisi magnet menghadap ke sensor, jangan terbalik ya. Nah ini bagus, ini udah dekat dengan sensor. Jadi intinya usahakan antara sensor dan magnet bisa sedekat mungkin. Sedekat mungkin jaraknya. Dan jangan sampai miring ini ya. Bautnya kita pasang. Pastikan kencang biar aman. Nah, nih, sip. Lanjut ke bagian atas, kita akan pasang displaynya. Ini di sini saya pasangnya. Terserah kalian ya mau dipasang di mana. Kalau saya mau di sini aja. Yang bawah ini. Jangan terbalik. Lepas dulu perekatnya biar nempel di stang. Posisinya seperti ini ya, jangan terbalik. Dan untuk lebih amannya kita kasih tali lagi. Masuk sini. Kita potong biar rapi. Pasang speedometernya. Ini sudah terpasang, langsung kita tes saja. Ya, bisa ini ya. Tuh. Oke, udah bisa. Maaf kalau goyang-goyang ya, ini jalannya jelek di sini. Oke, teman-teman, segini dulu. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Terima kasih.